ada di panti jompo ini bukan cuma nenek ini doang kan ya? Kamu bisa ngerasain nggak? Ada lagi yang lain? Teman-teman dari si nenek, Ada juga. di mana Ruth yang menurut kamu benar-benar mencekam atau banyak teman-teman dari nenek ini? Tempat itu, di sana tempat apa? Nek. Tapi dia bilang, Nat, di sana tuh ada orang aneh. Orang aneh. Seperti apa maksudnya? Orang aneh, dia bilang. Di sana? Di sana. Oh, baiklah kalau gitu, kami pamit nenek ya. Ruth, tapi nggak apa-apa kan kita ke sana? Ya, nenek cuma bilang hati-hati aja. Yuk, kita coba ke sana ya. Yuk. Penelusuran kami pun berlanjut ke bagian lain ruangan ini, meninggalkan cerita pahit akan kerinduan yang dalam dari sosok penunggu kursi roda tersebut. Ini kita ke seperti belakang. Ini kayaknya kita berada di posisi belakang bangunan ini. Seraya ikut menambah kesan kuat akan terbengkalainya tempat ini, beberapa bangunan sudah dipenuhi dengan tanaman liar hingga beberapa puing dari rusaknya bangunan. Sebentar, ada sosok aneh. Sebelah kiri. Di sini. Sosok apa, Ruth? Ada bentuknya seperti ikan, tapi berkaki dan bertangan. Ada selaput di antara jari-jarinya. Dia di situ, Dia ngapain di situ? 2 meter dari tempat saya berdiri. Dia lagi posisinya seperti itu. Kok aneh, Ruth, bentuknya? Dan ngapain dia di sini? Ini kan bangunan. Bentar, ini kayaknya bukan dari bangunan ini, Nak. Di situ, Ruth. Halo, kamu siapa? Siapa nama kamu? Dia nggak punya nama. Kamu datang dari mana? Sungai. Sungai. Sungai di mana? Di belakang. Di belakang sini, Nat. Ini suara air, suara sungai di belakang. Oh iya betul sih. Karena kalau kita cermatin, ada suara air mengalir ya di sebelah sana. Jadi dia dari situ asalnya. Iya, dari situ. Sebentar. Loh, dia pergi ke sana, Nat. Dia pergi. Tadi dia nembus tembok ini, ke sini. Duduk. Hei, Sosok manusia setengah ikan pun menuntun kami ke arah ruangan lain di sisi ruang kantor ini. Di mana dia, Ruth? Aduh. Masuk ke ruangan ini aku makin dengar suara air kuat banget. Kenapa? tiba-tiba tadi ada sesuatu lewat dari mengenai tengkuk saya dan itu rasanya geli banget. Dari arah sana itu cepat sekali. Itu makhluk yang sama atau? Bukan, mungkin ini temannya karena ini kita dekat sekali posisi dengan air ya. Iya, aku bisa Ini dengar ada suara jelas. beriak, air beriak di belakang. Terus tapi aku masih bingung kenapa dia di sini sih? Kenapa bukan tempatnya di sungai itu? Kamu sejak kapan di sini? Sebenarnya dia memang sudah lama, hidupnya udah lama gitu. Dan dia memang tinggal di air. Sesekali dia ke tempat ini. Sejak panti jompo ini ada, dia memang sudah ada. Dia juga suka main ke sini. Bahkan dulu sejak ini masih rawa-rawa dia bilang.
Hanya dia aja atau ada makhluk lain dari sungai sebelah? Kamu ada teman. Teman? Ada, dia bilang. Dia punya teman. Kadang-kadang mereka main-main di sekitar sini. Cari makan di sekitar sini. Cari makan? Iya. Apa cari makannya? makan. Kamu makan apa? Hah? Ayam goreng. Dia suka ayam goreng katanya. Oh, jadi dulu waktu panti ini masih ada, jadi orang-orang panti ini masak ayam goreng. Kemudian dia nyicipin juga bau-bauannya. Tunggu Ruth, jadi dia makan sari makanan manusia? Betul, uap-uap dari ayam goreng itu, Nat. Dan itu makanan yang dimakan juga sama orang-orang di panti sini dulu? Iya, makan bareng-bareng mereka. Dan mereka masih ada dari dulu sampai sekarang. Makhluk-makhluk yang kamu ceritain sekarang ini ada di samping kamu. Mereka suka ngegangguin orang-orang tua yang dulu ada di panti ini nggak, Ruth? Di dapur. Jadi kayak ada sosok yang bisa nyerupain orang. Kalian suka ganggu yang ada di sini? Enggak, Nat. Dia bilang enggak. Dari zaman dulu dia bilang, dari zaman jagal. Jagal. Dari zaman jagal. Penjagal maksud kamu? Jagal apa itu maksudnya? Dari zaman jagal. Dia nggak jelas sih, dia bilang jagal. Ya udah deh kalau gitu ya, terima kasih sudah mau bincang-bincang. Kami pamit dulu. Kami pun melanjutkan penelusuran ke bagian lain dari area ini dengan menyimpan segudang tanya akan kata jagal dari sosok yang telah berkomunikasi dengan kami. Kita Di sini auranya beda. Yang saya rasakan di sekitar sini, ini justru sebaliknya. maksudnya apa energi yang kamu rasain di sini? Selamat malam. Assalamualaikum. Nenek, sosok nenek 3 orang lagi duduk di depan situ, depan pintu kantor. Di samping kita ada 2 nenek yang lagi berbincang. Mereka rambutnya putih. Mereka ngobrol. Apa yang mereka obrolin sekarang, Ruth? Kamu bisa tahu? Tadi saya bilang, di sini auranya kebalikan. Karena di sini justru saya merasakan aura keceriaan. Ada yang demen dangdut juga, joget-joget melulu. Ada. Sampai meninggalnya pun masih ada. Itu mah nggak tahu ya. Satu alam nggak tahu apanya-apanya. Ada yang joget-joget katanya. Katanya hantunya ibu itu. Kamu tahu di sana, di dekat dipan itu, ada seorang nenek lagi. Dia lagi joget. Dia lagi Lagi joget. nari. Di sebelah sana. Jadi dia seneng atau happy? Happy. Kenapa dia happy sedangkan nenek yang tadi kita lihat di sana dia sedih banget? Kenapa dia sesenang itu? Apa memang dia seperti itu? Katanya memang gak semua penghuni di sini tuh kesepian. Ada juga justru kebalikan. Jadi seorang nenek nih misalnya, dia di rumahnya itu bosan, keluarganya sibuk, dibawa ke sini jumpa sesama nenek-nenek. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, bersenang-senang. Itulah kenapa di sini justru kita jumpa dengan nenek-nenek yang
yang gembira gitu. Oh, aku ngerti sekarang. Jadi nggak semua yang ada di sini itu mengalami kesedihan. Ada beberapa di antara yang juga punya rasa senang walaupun mereka jauh dari keluarga. Jadi mereka Akhirnya- meninggal tapi hatinya senang. Maksudnya gini, mereka itu jauh dari keluarga, tapi mereka dapat teman. Teman baru. Dan keluarganya itu menjenguk mereka juga. Oh, jadi ada beberapa nenek-nenek yang masih tetap gitu ya keluarganya nengokin. Tapi lu Iya. tadi kamu bilang nenek-nenek di depan, di belakang. Emang ini semuanya perempuan, nenek-nenek?